Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab At-Targhib wa Tarhib, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Kitab ini seperti namanya adalah kitab targhib, dorongan dan motivasi. Di dalamnya penulis menjelaskan kepada kita keutamaan-keutamaan dan berita gembira dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah. Demikian pula sebaliknya ada tarhib, ada ancaman-ancaman dan peringatan dari dosa-dosa atau pelanggaran yang hendaknya ditinggalkan oleh seorang muslim. Kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan dalam bab yang pertama, yaitu bab targhib fil ikhlasi wan niyati was-sidqi wan niyati salihah. Bab tentang anjuran untuk ikhlas, jujur dan berniat baik. Kali ini penulis membawakan hadis yang ke-10. Kata beliau ketika membawakan hadis ini, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap beliau. Qala, kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya katanya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, hanyalah amalan-amalan itu dengan niat. Artinya tergantung kepada niatnya, berdasarkan niatnya. Wa fi riwayatin bin niyati, dalam suatu riwayat bin niyat, dengan niat-niat. Kalau tadi bentuk mufrad, kata tunggal. Kalau ini niat jamak dari kata an-niyah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah seseorang yang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, oleh karena itu barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya.
Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, dalam sebagian riwayat ya li dunia, karena dunia, yusibuha karena apa yang dia ingin meraih, ya, yang ingin dia peroleh, aw imra'atin yang kehuha, ataukah karena seorang wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia berhijrah kepadanya. Maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia berhijrah kepadanya. Kemudian kata Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini katanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, At-Tirmidzi, wa Nasa'i, dan juga An-Nasa'i. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini, yaitu hadis yang ke-10 dalam bab yang pertama ini, hadis yang masyhur dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti biasanya metode yang kita gunakan dalam mensyarah hadis-hadis yang ada di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini, setelah kita bawakan lafadznya, selanjutnya kita kembali ke awal dari lafadz hadis ini untuk kita kaji lebih mendalam lagi insyaallah ta'ala. Pertama kita akan jelaskan biografi ringkas bagi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dalam hal ini adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah, penjelasan. Kalau ayat diistilahkan tafsir, kalau hadis syarah, syarhul hadis, syarah hadis. Kemudian yang ketiga insyaallah ta'ala kita akan sebutkan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan para ulama hadis. Kemudian yang keempat dan terakhir insyaallah ta'ala kita akan ukilkan beberapa buah faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kata Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala saat membawakan hadis yang ke-10 ini, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap beliau. Umar bin Al-Khattab ini merupakan sahabat yang mulia, akan sahabat yang termulia setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sebagaimana halnya beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sepakat para ulama bahwasanya sahabat yang terbaik adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini urutan sahabat. Ya. Bahkan sebagian di antara ulama juga menyatakan bahwasanya mereka inilah yang berhak menjadi khalifah sesuai dengan urutan keutamaan mereka. Oleh karena itu para sahabat bersepakat memilih para sahabat ini berdasarkan keutamaan mereka, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang pertama kali dan terdahulu masuk ke dalam Islam, ya. Termasuk di antara as-sabiqun al-awwaluna fil Islam. Orang-orang yang terdahulu dan pertama kali masuk ke dalam Islam.
Ketika itu Nabi SAW masih berada di kota Mekah. Umar radhiyallahu anhu sudah masuk ke dalam Islam. Walaupun di awal perkembangan Islam, beliau menjadi penentang dan musuh terhadap kaum muslimin, tapi kemudian beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nasabnya oleh sebagian di antara ulama kita bahwasanya beliau bernama Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt pakai ta bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini dikenal dengan Quraisy. Makanya beliau berasal dari Quraisy. Baik. Bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khusaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nisar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini ya berasal dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Bukan anaknya tapi keturunannya, anak cucunya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sampai di sini nasabnya beliau ya disepakati oleh para ulama. Seperti ini nasabnya sampai kepada Adnan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Dan Ka'ab bin Lu'ay ini adalah anak keturunan dari Fihr bin Malik. Ya, anak cucunya Fihr bin Malik. Dan Fihr bin Malik inilah yang dikenal dengan Quraisy. Beliau merupakan orang yang dikenal akan kemurahannya, kedermawanannya. Karena mereka dahulu dikenal ya suka membagikan makanan, air, melayani para jamaah haji secara gratis. Gratis ini. Di mana mereka kesulitan juga dari sisi ekonomi, mereka kesulitan tapi karena kedermawanannya mereka rela membagikan makanan dan minuman bagi orang-orang yang datang berhaji ke Baitullah. Jiwa sosial yang seperti ini turun-temurun ya, terwarisi pada anak-anaknya Quraisy ini, Fihr bin Malik, sampai kepada kakeknya Nabi SAW, yaitu Abdul Muttalib. Mereka dikenal orang-orang yang sosial, suka membantu orang-orang yang datang berhaji ke Baitullah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal dengan Abu Hafs. Abu Hafs, bapaknya singa, anak singa ya. Hafs itu anak singa. Beliau dipanggil, disapa dengan seperti ini karena dikenal akan keberaniannya. Ya, beliau seorang sahabat yang sangat dikenal akan keberaniannya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digelari dengan Amirul Mukminin. Khalifah yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau juga digelari dengan Al-Faruq karena beliau adalah sahabat yang sangat getol dalam membedakan antara yang hak dengan yang batil. Beliau tidak takut terhadap orang-orang yang mencela. Ya. Makanya beliau digelar dengan Al-Faruq. Beliau dikenal orang yang sangat adil dalam memerintah rakyatnya. Dikenal akan keadilannya. Dan ini diwarisi juga oleh keturunannya yang bernama Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi radhiyallahu anhu. Ya, jadi ada garis keturunannya sampai kepada Umar. Umar bin Abdul Aziz ini ada hubungannya dengan Umar radhiyallahu anhu. Baik. Sahabat Umar ini banyak sekali keutamaannya. Hampir seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab. Mulai dari perang Badar. Semua peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW itu diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Termasuk beliau juga hadir dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang di dalamnya ada Bai'atur Ridwan. Beliau hadir dalam apa namanya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ya. Demikian pula beliau hadir dalam Hajjatul Wada, haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah menghabiskan umurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Beliau dikuburkan di kota Madinah, berada di sampingnya Nabi SAW dan sahabat Abu Bakar Siddiq. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian biografi ringkas bagi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita kembali ke redaksi hadis ini. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya katanya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Dalam riwayat yang lain binniyat dengan jamak. Kadang diriwayatkan dengan kata mufrad tunggal, kadang pula dengan bentuk jamak. Innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu dengan niat. Artinya sah tidaknya suatu amalan itu berdasarkan niatnya. Lalu apa yang dimasukkan dengan amalan di sini? Yang dimaksudkan dengan amalan di sini adalah amalan-amalan yang disyariatkan di dalam agama. Amalan-amalan yang disyariatkan dalam agama. Atau dengan kata lain, amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan. Oleh karena itu hadis ini jamaah sekalian tidak boleh dijadikan dalil untuk membenarkan amalan yang tidak disyariatkan, apalagi dia maksiat. Misalnya ada sebagian orang, misalnya dia mencuri, katanya, saya mencuri karena Allah. Ya. Dari mana dalilnya? Dia berdalil dengan hadis ini. Katanya, innamal a'malu binniyat. Hanyalah katanya amalan itu berdasarkan niatnya. Niat saya bagus. Saya mencuri, kemudian saya bagi. Ini tidak dibenarkan di dalam agama. Ya. Namanya mencuri ya mencuri. Tetap diharamkan walaupun niatnya bagus. Paham ya? Iya. Andaikan alasan yang seperti ini dibenarkan, semua nanti maksiat akan menjadi apa? Menjadi halal. Saya berzina supaya banyak anak saya. Ya, bukankah Nabi SAW menyukai kalau umatnya banyak? Saya lakukan ini supaya anakku banyak. Ini tidak dibenarkan di dalam agama. Ya, saya jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Sekalipun itu diharamkan dalam agama. Tapi kan niat saya bagus. Dalilnya apa? Hadis ini dijadikan dalil. Na'udzubillah. Padahal hadis ini sama sekali tidak ada hujah bagi mereka di dalamnya. Karena yang dimasukkan dengan amalan-amalan di sini adalah amalan-amalan yang disyariatkan. Tidak soleh, yakni amalan maksiat tidak masuk di dalamnya. Ya. Yeah. Alif lamnya juga di sini namanya alif lam al-istighraqiyah, alif lam yang bersifat universal karena dia mencakup seluruh amalan soleh. Ya. Dari sisi lain dia alif lam istighraqiyah, dari sisi lain tadi alif lam ahdiyah namanya. Ain ha dal. Ahdiyah. Ini pentingnya kita memahami hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sisi ilmu usul, ya, ini kaitannya dengan ilmu usul fikih ini. Ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Orang tidak akan bisa mengerti Al-Qur'an dan Sunnah dengan baik kecuali dia harus belajar usul fikih. Dia tidak akan bisa menggali hikmah dan rahasia dari ayat-ayat dan sabdanya Rasulullah SAW kecuali dengan ilmu usul fikih.
Seperti ini contohnya. Ya. Taib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ya. Maksudnya di sini kalau niatnya baik karena Allah, insya Allah Ta'ala amalan yang dia lakukan akan dia dapatkan pahalanya di sisi Allah. Ya. Tapi kalau amalannya buruk jamaah sekalian, dia melakukan amalan soleh karena ingin dipuji oleh manusia, ingin diperhatikan oleh manusia, ingin diberikan penghargaan, ingin wanita, ingin dunia jamaah sekalian, rajin ibadah tapi menginginkan tendensi duniawi yang seperti ini, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut, akan diberikan, akan dibukakan baginya dunia. Ya. Akan dibukakan baginya dunia. Dia bersedekah karena ingin dunia, kan dapat nanti. Paham ya? Jadi kita bersedekah jangan karena ingin dunia. Iya, seperti sebagian orang, oh saya mau sedekah 10 juta supaya nanti jadi 100 juta. Seperti Yusuf Mansur ini ya, yang lagi bermasalah ini. Tidak benar itu ajaran sedekah seperti itu. Kita bersedekah, ada balasannya, ada gantinya di dunia atau tidak, itu bukan urusan kita. Karena memang tujuan kita adalah ingin meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan, maka Allah yang akan menggantinya. Gantinya di sini tidak mesti berupa harta yang serupa. Saya sedekah misalnya HP, tidak mesti dibayar dengan 10 HP. Paham ya? Tidak mesti dengan barang yang konkret. Terkadang dengan sesuatu yang tidak konkret. Diganti dengan kesehatan, diganti dengan keselamatan. Mestinya kita kena COVID, tapi karena kita rajin bersedekah, Allah berikan ya balasannya, gantinya dengan apa? Kesehatan. Tidak jadi kena COVID. Iya. Kadang kita jamaah sekalian mestinya ditabrak mobil, kecelakaan, atau anak kita misalnya tabrakan misalnya, mestinya mereka tabrakan, tapi karena ada amalan yang kita lakukan berupa sedekah karena Allah, kita keluarkan semata-mata karena ingin mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dari arah yang lain. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Kadang juga jemaah sekalian, gantinya itu berupakannya rasa aman, rasa tenang. Tidak stres, tidak ada rasa takut. Selalu dia enjoy istilah orangnya. Hidupnya Masya Allah. Pokoknya tidak ada masalah. Hidup tanpa masalah. Ya, kalaupun misalnya di dunia jamaah sekalian tidak ada gantinya, ya nanti akan diberikan ganti di akhirat. Insyaallah. Jadi sedekah ala Yusuf Mansur ini itu tidak benar ya. Dari mana dia dapatkan dalil bahwasanya Allah harus mengganti? Seakan-akan dia mendikte Allah. Ya Allah, ini ada orang yang sedekah 100 juta, tolong ganti. Menjadi ya 1 miliar. Bahkan terkadang dia sudah lancang, dia pastikan. Pasti katanya. Ya, pasti katanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang pasti? Realita di alam nyata ini, tidak semua orang yang bersedekah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang serupa. Paham ya? Kemudian dari sisi lain, terkadang Allah tidak berikan ganti kepada orang itu. Tidak dibukakan dunia baginya, karena terkadang dunia merupakan musibah baginya.
Dari mana Yusuf Mansur bilang harus diganti? Tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Ya, baik, kita kembali. Jadi kata Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau niatnya baik, maka dia akan dapat balasan kebaikan. Tapi kalau niatnya buruk, jamaah sekalian, maka dia akan diberikan apa yang dia niatkan tersebut. Ya, mau dunia, nanti akan dikasih dunia. Itu pun kalau dikasih. Paham ya? Dia ingin perempuan misalnya, maka dia akan dikasih perempuan. Karena itu yang dia cita-citakan. Itu pun kalau dikasih. Ya, artinya kan semua ini kembali ke takdir Allah. Bukan kita yang menentukan. Tapi biasanya kalau orang yang seperti itu, yang dikejar adalah dunia, nanti akan dibukakan dunia. Supaya dia semakin mengumpulkan banyak dosa-dosa di akhirat. Iya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebuah contoh dari amalan atau ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu hijrah. Ini contoh disebutkan ya oleh Rasulullah SAW. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. yakni hijrahnya kembali kepada Allah, Allah yang akan memberikan balasannya. Kalau hijrahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menampungnya, akan menolongnya, akan memperhatikannya seperti para sahabat yang berhijrah ke kota Madinah. Dari kalangan muhajirin dari Makkah berhijrah ke Madinah, dia berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampung mereka, perhatikan mereka, berikan bantuan kepada mereka, berikan syafaat kepada mereka supaya diberikan bantuan oleh sahabat yang lain atau dikasih pekerjaan. Yaitu namanya syafaat. Jadi seorang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya semata-mata karena ingin membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memuliakannya. Sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, aw imra'atin yang kiwaha ataukah karena perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratu ila ma hajar ilai." Maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia berhijrah kepadanya. Sesuatu di sini sifatnya umum. Sesuatu apa saja berupa dunia. Dia mau hijrah karena mobil, mau hijrah karena mau dapat jabatan, mau hijrah karena mau dapat ini, jabatan, ya, penghormatan, penghargaan, nanti dia akan diberi. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilai." Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia raih ataukah karena wanita yang dia akan nikahi, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia berhijrah kepadanya. Artinya tergantung kepada tujuan hijrahnya. Ya, kalau perempuan dia ingini, maka akan diberikan perempuan, dipermudah urusannya. Kalau dunia yang dia kejar bukan karena pahala dan keutamaan yang dia kejar, Allah bukakan kepadanya dari urusan dunia tersebut.
Iya. Sini ada pelajaran bagi kita jemaah sekalian, sekaligus peringatan agar amalan soleh yang kita lakukan jemaah sekalian hendaknya karena Allah. Ya, hendaknya karena Allah. Tidak ada yang kita inginkan kecuali karena Allah. Kita melakukan suatu ibadah, suatu amalan soleh, apapun bentuknya jemaah sekalian, semata-mata karena Allah dan semata-mata karena ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semata-mata karena ingin mengikhlaskan ibadah tersebut. Tidak ada tendensi kita, tujuan kita jemaah sekalian kecuali ingin mendapatkan pahala di sisi Allah dan keutamaannya. Dan tidak kita kerjakan jemaah sekalian kecuali karena ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya sini adalah hijrah. Ya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa disebutkan wanita di sini? Bukankah wanita juga bagian dari dunia? Jawabannya, karena dunia itu merupakan fitnah, ujian yang terbesar bagi umat ini. Ya. Kata Rasulullah SAW, ma taraktu fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah, ujian, yakni di antara ujian-ujian dunia ini yang lebih bermudarat, lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibandingkan wanita. Banyak orang yang menyimpang gara-gara perempuan. Bahkan rela murtad gara-gara perempuan. Alhamdulillah ya. Rela korupsi gara-gara perempuan. Rela mencuri gara-gara perempuan. Bahkan terjadi peperangan yang besar jamaah sekalian gara-gara perempuan. Cari saya sejarahnya di Google ya, banyak itu. Ya, peperangan yang terjadi karena perempuan. Tulis begitu. Nanti akan muncul ya. Ya, perang antara kerajaan ini dengan kerajaan ini. Termasuk di Indonesia ada. Ya. Ada kerajaan hancur gara-gara perempuan ya. Nah, ini godaan perempuan yang luar biasa. Makanya disebutkan secara khusus untuk memberikan tambih, peringatan tentang bahayanya wanita. Baik, kemudian disebutkan oleh sebagian di antara ulama bahwasanya sabdanya Rasulullah SAW ini keluar karena seorang yang berhijrah karena Ummu Qais. Dia mengejar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Maka laki-laki ini digelari dengan muhajir Ummi Qais. Muhajirnya Ummi Qais. Muhajir itu orang berhijrah. Ya, berhijrah karena akhwat. Ya, jadi kita hijrah jangan karena akhwat, tapi karena Allah. Karena ingin dapat keutamaan. Akhwat juga begitu, jangan hijrah karena ikhwah. Rajin datang ta'lim, Masya Allah. Karena ada udang di balik batu. Jangan. Insya Allah kalau kita ikhlas, rezeki kita itu akan datang sendiri. Jangan takut. Ya. Tidak usah takut, yakin insya Allah. Allah itu maha adil. Tidak mungkin orang baik dipasangkan dengan orang buruk. Ya, perbaikilah diri kita, yakin insya Allah yang akan datang jodoh yang baik. Tak usah dipikir itu urusan Allah itu. Kadang-kadang ada orang begitu, terlalu pusing dia tentang jodohnya. Perbaiki saya dirimu, ya. Yakin insya Allah akan datang sendiri jodoh yang soleh atau solihah. Baik. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan perkara ini tentang kisahnya Muhajir Ummu Qais, di mana beliau membantah dan mengingkar di sini ya pendapat sebagian ulama yang mengira bahwasanya sabdanya Nabi ini lahir karena kisahnya Muhajir Ummi Qais. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam pada jilid 1 halaman 74 kata beliau wa qad ishtahara anna qissata
muhajiri Ummi Qaisin hiya kanat sababa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah masyhur kata beliau bahwa kisahnya Muhajir Ummi Qais merupakan sebab lahirnya sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajarai," dan seterusnya. Wa dzakara dzalika katsirun minal mutaakhirina fi kutubihim. Perkara itu disebutkan oleh banyak dari kalangan ulama mutaakhirin fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka. Walam nara lidzalika aslan bi isnadin sahih yasih. Padahal kata beliau, kami tidak pernah melihat bagi perkara ini, kisah ini katanya dasar ya, dalil dengan sanad yang sahih. Artinya ya tidak ada riwayatnya yang sahih dari para sahabat. Baik. Demikian pula dikatakan di sini oleh seorang ulama di masa sekarang ini, beliau dikenal dengan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Beliau sudah wafat. Kalau tidak salah beliau wafat tahun 2006 atau 2005. Kata beliau di dalam kitabnya yang berjudul At-Ta'sil, pada jilid 1 halaman 73, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, wa minal fawaidil mudhafati, di antara faedah-faedah yang perlu ditambahkan, anna thammata riwayatin fi ghairil hadithi, bahwa di sana ada riwayat-riwayat yang bukan hadis. Artinya dia bukan hadis yang marfu sampai kepada Nabi SAW. Yatanaqaluha ulama'u ala taslim. Ya, dinukil oleh para ulama tanpa pengingkaran. Ya indahum kal jibalir rawasi fi thubut. Riwayat atau kisah ini di sisi mereka seperti gunung-gunung yang kokoh dalam kevalidannya, artinya dari sisi validnya. Lakin 'inda takhriji laha, akan tetapi ketika kisah ini ditakhrij, artinya dijelaskan posisinya menurut ilmu hadis, ya tusayyiruha habaan, maka hal itu menjadikannya seperti debu yang berterbangan, artinya tidak ada nilainya. Jadi tidak ada hubungannya kisahnya Muhajir Ummi Qais dengan lahirnya sabda Rasulullah SAW yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fahijratu ilallahi wa rasulih, faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajar ilaih. Tidak ada kaitannya, walaupun kisahnya kandungan hadis ini mencakup kisah dari Muhajir Ummi Qais. Iya. Hari ini sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini merupakan hadis yang memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan para ulama kita. Dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim pada jilid 13 halaman 53, ajma'al muslimuna ala idhami mauqi'i hadzal hadithi. Kaum muslimin bersepakat tentang keagungan posisi hadis ini. Wa kathrati fawaidihi wa sihhati, dan banyaknya faidah hadis ini dan kebenarannya. Ya. Wa qala Syafi'i wa akharuna, Al-Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya berkata, wa thuluthul islami. Hadis ini katanya adalah sepertiga dari Islam. Karena Islam jamaah sekalian mencakup 3 hal. Pertama niat yang terkait dengan hati. Kemudian yang kedua adalah ucapan lisan. Kemudian yang ketiga adalah
amalan-amalan jawarih, amalan-amalan dari anggota badan kita. Makanya hadis ini kata beliau sepertiga dari Islam. Hadis ini katanya adalah sepertiga dari Islam. Bahkan dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dinukilkan juga di sini dari Al-Imam Syafi'i. Waqala Syafi'i juga berkata, yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh. Di sini katanya masuk dalam 70 bab dari fikih. Ya. Makanya ini termasuk hadis pokok ya. Termasuk hadis usul namanya. Hadis usul itu artinya hadis yang mencakup banyak hal. Mengandung banyak sekali pelajaran, banyak sekali faedah di dalamnya. Nanti insyaallah ta'ala kita akan nukilkan sebagiannya. Dinukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Abdurrahman bin Mahdi, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, yang bagi liman sannafa kitaban ayyabda'a fihi bihadzal hadithi. Sepantasnya bagi orang yang menulis kitab agar dia memulai di dalamnya dengan hadis ini. Agar dia memulai dengannya ya, di dalamnya dengan hadis ini. Tambihan litalibi ala tashihin niyati, sebagai peringatan bagi seorang pencari ilmu agar membenarkan niatnya. Makanya Nawawi rahimahullah itu meletakkan hadis ini dalam ya kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah pada hadis yang pertama. Al-Bukhari dalam kitabnya apa? Iya, kitabnya Sahih Al-Bukhari. Awal hadis beliau bawakan adalah hadis ini. Ya, dan ada lagi ulama-ulama yang lainnya ketika mereka menulis kitab hadis, mereka awali dengan hadis ini. Ya, termasuk An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau juga bawakan riwayat hadis ini. Sudah masuk waktu? Belum ya? Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya di sini kita akan jelaskan beberapa buah faidah, kita akan nukilkan ya. Sebelumnya dulu ya, siapa yang meriwayatkan hadis ini belum sempat kita sebutkan tadi. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya. Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari pada nomor hadis yang pertama. Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-1907. Abu Daud dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-2201. At-Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-1647. An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i pada jilid 1 halaman 58. Kemudian beliau juga riwayatkan dalam kitabnya Sunanul Kubra pada jilid 1 halaman 79, serta Ibnu Majah di dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah pada nomor hadis yang ke-4227. Baik. Adapun penulis tadi tidak menyebutkan di Ibnu Majah ya. Ya, Al-Mundhiri tidak menyebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini maklum ya, karena Al-Mundhiri itu mendiktekan kitab ini At-Targhib wa Tarhib dari kepalanya. Tidak ada kitab di depannya. Ya, nanti kita lihat beberapa kesalahan yang kecil dari beliau. Ya, kesalahan dalam menisbahkan hadis itu wajar. Ya, dan itu jumlahnya sedikit jamaah sekalian dibandingkan hafalan yang benar. Ya. Makanya beliau digelar dengan Khatimatul Huffaz, penutup para hufaz, penghafal hadis. Karena beliau kehebatan hafalannya luar biasa ya. Tidak ada kitab depannya, dia diktekan kepada muridnya. Hadis pertama bahkan dibuatkan judul bab, Masya Allah ya. Bab pertama judulnya nih. Kemudian di bawahnya ada hadis. Kalian tulis satu persatu, dia diktekan kepada muridnya. Masya Allah ya. Ini kala ini komputer ini. Baik. Selanjutnya kita nukilkan di sini faidah, tapi kita adani dulu ya.
Baik, Fadal, Adzin. Siapa yang biasa adzan? Supaya kita cepat juga selesai. Oke, apa yang ada? Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Pada akhirnya mereka berjuang dan terus berjuang, tapi pada akhirnya harus terjatuh ke dalam neraka jahanam. Sebagai manusia, tujuan kita hidup cuma satu, yaitu untuk beribadah Saya akan kepada-Nya. sedikit perkenalan dulu. Kalau kata orang tak kenal maka ta'aruf. Bang. Oke. Pada akhirnya mereka berjuang dan terus berjuang, tapi pada akhirnya harus baik, kita lanjutkan. Berikut ini insyaallah ta'ala ada beberapa buah faidah yang dapat kita petik dari hadis ini. Faidah yang pertama,
kita akan nukilkan dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah melalui kitabnya yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam pada jilid 1 halaman 65. Kata beliau rahimahullah, wa qauluhu ba'da dzalik, sabdanya Nabi SAW setelah itu, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bunyinya, hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, sabdanya Nabi ini kata beliau, ikhbarun annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawahu bih. Merupakan pengabaran bahwa tidak akan tercapai dari amalannya kecuali apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan dengannya. Fa innawa khairan hasala lahu khairun. Jika dia meniatkan kebaikan, maka akan tercapai baginya kebaikan. Ya, artinya dia dapat pahala karena keikhlasannya, bukan karena riya. Kata beliau, sabdanya Nabi SAW ini merupakan apa? Pengabaran. Bahwasanya tidak akan tercapai bagi seseorang dari amalannya kecuali apa yang dia niatkan dengannya. Jika dia niatkan kebaikan, maka akan tercapai baginya kebaikan. Sebaliknya kata beliau, wa inna wa bihi syarran, apabila dia niatkan, ya, meniatkan dengannya, yakni dengan amalannya, syarran, suatu keburukan, hasalalahu syarrun, maka akan terhasilkan, tercapai baginya keburukan. Artinya kalau niatnya buruk, dia beramal karena riya, ingin diperhatikan orang, atau karena sum'ah, ingin didengarkan orang, atau karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, atau supaya dia populer misalnya, ya viral, ya istilah orang sekarang ya, viral, ini a'udzubillah. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali balasan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faidah yang berikutnya, masih dari Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam pada jilid 1 halaman 65, kata beliau rahimahullah, wa'alam anna niyata fil lugati nau'un minal qasdi wal iradati. Ketahuilah bahwa niat menurut bahasa merupakan satu jenis di antara maksud dan keinginan. Satu jenis di antara maksud dan keinginan. Jadi niat itu bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Kalau kita dalam bahasa Indonesia diartikan keinginan. Tapi dia adalah keinginan yang kuat. Bukan sekedar keinginan. Bukan sekedar betikan-betikan hati misalnya, tapi dia adalah keinginan yang kuat. Karena itu ada sebagian di antara ahli bahasa menyatakan bahwa an-niyatu al-asmu. Niat itu adalah asam, tekad. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan tekad itu keinginan yang kuat. Itu namanya niat. Wa niyatu fi kalamil ulama'i taqa'u bi maknayani. Namun kata beliau niat menurut apa di dalam ucapannya para ulama, taqa'u bi maknayani. Datang dalam dua makna.
Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, bimakna tamyizil ibadati ba'diha an ba'din. Pertama bermakna pembedaan ibadah-ibadah. Pembedaan ibadah-ibadah sebagiannya dari yang lainnya. Beliau berikan contoh di sini kata misi salatil dhuhri min salatil asri. Masalan, seperti membedakan apa? Salat duhur dengan salat asar. Masalan sebagai contoh. Iya. Itu juga namanya niat. Di seorang berkeinginan misalnya dia dari rumahnya, berangkat dari rumahnya, dia pakai baju, pakai gamis, pakai sarung, pakai songkok ya. Atau dari tempat kerjanya menuju masjid. Dia ingin sholat duhur ketika duhur datang waktunya. Atau asar ketika asar sudah masuk waktu. Ya. Maka di sini yang niat ya yang membedakannya. Niat yang membedakannya. Baik. Kata beliau, wa hadhihi niyatu hiya allati tujadu katsiran fi kalamil fuqaha'i fi kutubihim. Niat yang seperti ini itulah yang ada kebanyakannya pada kalamnya para ahli fikih di dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka misalnya bikin babun niyah, bab tentang niat. Ya, maka yang dimaksud niat di sini adalah keinginan seseorang, tekad seseorang dalam membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Antara ibadah dengan amalan dunia. Misalnya ada orang makan, sama-sama makan, tapi terkadang niat yang membedakannya. Ada orang yang makan karena sekedar memuaskan keinginannya, nafsu makannya. Tapi ada orang yang makan bukan sekedar untuk menghilangkan laparnya, tapi dia makan supaya dia kuat dalam beribadah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau di sini, niat yang kedua, ya. Wal makna tsani, makna yang kedua adalah bimakna tamyizil maksudi bil amali. Makna yang kedua dari niat bermakna ya membedakan apa? Pembedaan maksud dalam amalan. Ya, tujuan dalam amalan. Jadi kita bedakan tujuan kita apa? Tujuan kita ibadah atau dunia? Sekedar dunia. Ya. Ini makna yang apa namanya yang kedua? Wa hal huwallahu wahdahu la syarikalah am ghairuhu. Apakah amalan itu karena Allah saja, tidak ada sekutu baginya di dalamnya, am ghairuhu ataukah selainnya, ataukah untuk selain Allah, amillahu wa ghairuh, ataukah Allah dan selainnya sekaligus. Ya. Ini tujuan kita harus diperjelas. Kenapa kita beribadah? Kepada siapa kita beribadah? Tujuannya kemana? Kepada Allah atau kepada selain Allah? Seorang muslim tentunya akan mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Maka tidak ada tujuannya dalam ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian faidah yang berikutnya dari hadis ini fihi bayanu, saya ulangi dulu. Kita nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah pada jilid 1 halaman 73. Ketika itu beliau berkata dalam membuatkan bab bagi hadis ini, dan perlu kita ketahui bahwa judul bab itu adalah kesimpulan dan faidah.
Babu ijabi ihdatsin niyati lil wudu'i wal ghusli. Bab diwajibkannya menghadirkan niat lil wudu'i ketika berwudu dan mandi, yakni mandi janabah, mandi wajib. Ya harus kita hadirkan. Kenapa kita mandi? Kenapa kita cuci tangan, cuci lengan, cuci muka, cuci kaki? Ya. Apakah ini kita lakukan karena bersih-bersih saja? Atau karena kita ingin ibadah? Ibadah yang bernama wudu. Apakah kita mandi ya dengan niat ibadah atau sekedar mandi bersih-bersih? Maka di sini ketika kita ingin mendapatkan pahala, maka harus kita menghadirkan niat di saat kita mengerjakan ibadah-ibadah ini, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Yeah. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Badruddin Al-Aini rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang berjudul Umdatul Qari pada jilid 1 halaman 30. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa fihi dalilun. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat dalil ala anna taharata wa sairal ibadati la tasihhu biniyatin. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat dalil bahwa bersuci dan seluruh ibadah tidak akan sah kecuali dengan niat. Tidak akan sah kecuali dengan niat. Berarti kita harus datangkan apa? Hadirkan nih niat. Iya. Ibadah apa saja yang kita lakukan? Cuma di sini harus kita luruskan juga niat apa yang dimaksud, ya. Karena ada orang salah paham, tidak bisa membedakan antara ya niat dengan lafaz niat. Paham ya? Kalau niat itu pekerjaan hati. Kalau melafatkan niat itu pekerjaanmu mulut. Dan ini tidak ada dasar dan dalilnya di dalam agama. Tidak datang di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu. Sekalipun penyebutan lafaz niat seperti yang dihafal oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri ini. Misalnya dia sholat isya, nawaitu salat al-isya arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Ini tidak ada keterangannya di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan di dalam hadis palsu sekalipun tidak ada ya. Iya. Karena itu jamaah sekalian, ini termasuk amalan yang bid'ah. Nanti kita akan nukilkan juga dari sebagian di antara ulama kita ya tentang apa namanya bid'ahnya melafatkan niat ini. Iya, datang dari sebagian ulama kita penjelasan dari mereka tentang hal ini. Baik. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, walam yakul syai'an qablaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu sebelum salat. Ya, ini beliau membantah ini orang yang menyatakan sunnahnya melafadzkan niat. Bahkan ada yang menyatakan wajib. Ya, bahkan ada yang bilang lebih sadis lagi, batal salat kalau tidak ada lafaz niat. Ya. Kata Ibnul Qayyim ketika membantah orang ini, walam yakul syai'an qablaha, Nabi SAW tidak mengucapkan sesuatu sebelumnya, sebelum salat. Wala talaffadha biniyatin, dan tidak pula beliau melafadzkan niat.
Wala qala, dan tidak pula beliau mengucapkan usalli lillahi salata kada mustaqbilal kiblati arba raka'atin imaman aw ma'muman. Tidak pula Nabi beliau mengucapkan ya usolli salat al-isya ya arba rakaatin mustaqbilal qibla ma'muman lillahi ta'ala. Tidak ada ya. Iya. Siapa yang bilang ini? Ibnul Qayyim. Seorang hafid. Hafid itu penghafal hadis. Bukan hafid yang masyhur di zaman ini, bukan. Hafid Quran bukan. Dia bukan hanya Quran dihafal, hadisnya Nabi dengan sanadnya dia hafal. Orang yang luas hafalannya nih Ibnul Qayyim ya. Wala qala adaan wala qadaan wala fardal waqti. Dan tidak pula beliau mengatakan ya adaan lillah, qadaan lillah ya atau fardal waqti lillah. Wa hadhihi asyru bid'ain. Ini katanya 10 bid'ah. Ya, diucapkan oleh manusia yakni sebelum salat. Ya. Wa hadhihi asyru bid'ain lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam, lam yanqul anhu alaihi salatu wassalam ahadun qattu bi isnadin sahih. Ya, 10 bid'ah ini katanya tidak pernah ada yang menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pun, yakni dari kalangan sahabat, dengan sanad yang sahih ataukah yang dhaif, wala musnadin wala mursalin, ataukah dengan sanad yang musnad sampai sanadnya kepada Nabi bersambung ya, wala mursalin, dan tidak pula dalam hadis yang mursal, yakni hadis yang diriwayatkan tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala ana ahadi minas sahabati, dan tidak pula ternukil dari seorang dari kalangan para sahabat. Wala stahabbahu ahadu minat tabi'in, dan tidak pula ada seorang dari kalangan tabi'in yang menganjurkannya. Walal a'immatul arba'atu, bahkan para imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, ya, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, tidak ada di antara imam yang terkenal ini ya pernah mengucapkan hal seperti itu. Wa innama ya garra ba'dal mutaakhirina, hanyalah ya sebagian mutaakhirin tertipu dengan ucapannya Al-Imam Syafi'i. Artinya salah paham di dalam memahami apa ucapannya Al-Imam Syafi'i. Ya. Tapi tidak ada keterangan yang jelas, yang terang dari Al-Imam Syafi'i, cuma orang-orang pengikutnya beliau setelah itu, ya itu pun juga mutakhirin ya, bukan orang yang sesaman dengan beliau. Mutakhirin. Namanya Abu Abdillah Zubairi. Ya, Abu Abdillah Zubairi. Itu dibantah sendiri oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. An-Nawawi sendiri membantah dia. Paham ya? Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, faedah yang berikutnya dari hadis ini kita nukilkan dari seorang ulama kita, faedah yang berikutnya, fihi jawasu ikhtilafin niyati bainal imami wal ma'mumina. Di dalam hadis ini terdapat keterangan bolehnya ya berbeda ya, perbedaan, bolehnya perbedaan niat antara imam dan makmum. Fayajusu ayyusalliyal ma'mumu dhuhran, oleh karena itu boleh bagi seorang makmum melaksanakan salat duhur bainamal imamu yanwi wa yusallil asra, sementara imamnya meniatkan dan melaksanakan salat asar. Misal, saya berikan misal. Ada orang misalnya sampai di suatu tempat, dia safar ya, sampai di suatu tempat, dia belum sempat melaksanakan salat duhur tadi, imamnya salat asar karena sudah datang waktu asar. Imamnya mukim,
sementara dia musafir. Ya. Maka seorang musafir disunahkan untuk mentakhir sholat ya duhurnya ke asar. Ya. Ketika dia sampai di tujuan misalnya imamnya berniat sholat asar, mereka melaksanakan sholat asar. Makmum yang musafir ini boleh baginya sholat duhur, niat duhur. Sementara apa? Imam niatnya apa? Asar. Berdasarkan hadis ini. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Para ulama berdalil dengan hadis ini. Baik. Oleh karena itu Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sunanul Kubra pada jilid 3 halaman 87 berkata ketika membuatkan bab bagi hadis ini, Babudz Zuhri khalfa man yusallil asra. Bab salat duhur di belakang orang yang salat asar. Ya. Bab salat duhur di belakang orang yang salat asar. Itu boleh. Ya. Seperti kasus yang saya jelaskan tadi ya. Bahkan di zamannya Nabi SAW ada sebagian di antara sahabat yang sholat fardu bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Karena dia adalah imam di kampungnya. Ya, imam di kampungnya, dia ditunggui oleh masyarakatnya. Tidak ada yang hafal Quran kecuali dia. Seperti sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau biasa sholat Isya bersama Nabi SAW. Nanti selesai sholat Isya baru beliau pulang ke kampungnya. Dekat dari kota Madinah. Ya, tidak jauh. Jadi habis sholat Isya baru dia pulang. Pulang di sana dia imami mereka. Beliau dengan niat sholat sunnah. Sementara apa? Makmumnya sholat apa? Sholat fardu, sholat Isya. Paham ya? Nah, ini boleh dilakukan ya. Iya. Atau misalnya imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Boleh. Misalnya ada orang terlambat datang ke masjid karena sesuatu dan lain hal. Sampai ke masjid sudah sholat semua. Akhirnya dia qomati, dia sholat. Tiba-tiba ada satu orang datang menemani dia supaya dia dapat sholat jemaah. Saudaranya ini yang terlambat dapat pahala sholat jemaah. Berdiri di sampingnya. Boleh. Paham ya? Ini berdasarkan hadis ini. Salah satunya ya. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Ibnu As-Sam'ani. Rahimahullah ta'ala. Di sini kami nukilkan dari kitab Umdatul Qari, karya dari Badruddin Al-Aini, judulnya Umdatul Qari, pada jilid 1 halaman 27. Kata Ibnu Sam'ani rahimahullah ta'ala, fihi dalalatun ala annal a'malal kharijata anil ibadati. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa amalan-amalan yang keluar dari ibadah, artinya asalnya bukan ibadah, qad tufidus sawabah, terkadang memberikan ya faedah pahala, manfaat berupa pahala. Kapan itu? Idza nawabiha fa'iluha al-qurbata. Apabila pelakunya meniatkan dengan amalan-amalan itu al-qurbah, pendekatan diri, yakni kepada Allah. Beliau berikan contoh kal akli wasyurbi, seperti makan dan minum. Idza nawa bihima at-taqwiyata lit-ta'ati, apabila seseorang meniatkan dengan keduanya ya at-taqwiyata ala ta'ah, supaya dia kuat, agar dia kuat di atas ketaatan, di atas ibadah. Jadi dia makan niatnya apa? Niatnya supaya ya
bisa kuat dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan dan minumnya jamaah sekalian bernilai pahala. Walaupun asalnya makan dan minum jamaah sekalian adalah amalannya perbuatan yang tidak ada pahala di dalamnya. Orang makan minum sama dengan hewan. Hewan makan minum dapat pahala tidak? Tidak dapat. Ya. Tapi kita ini jamaah sekalian, khusus seorang yang beriman, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meniatkan dengan makan dan minumnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diganjar dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di antara kita ya tidur. Tidur hukum asalnya adalah boleh, mubah. Tapi ketika niatnya ingin menyegarkan badannya supaya nanti bangun malam ya, kuat bangun malam, atau minimal segar ketika dia bangun salat subuh, maka orang yang seperti ini akan diberikan pahala karena tidurnya. Iya. Paham ya? Orang senyum. Senyum boleh atau tidak? Boleh. Tapi ketika senyum itu kita lakukan jamaah sekalian karena ingin mencari pahala di sisi Allah, karena dengan senyuman ini kita menggembirakan saudara kita, dan ini merupakan perkara yang dianjurkan dalam agama, senyuman kita akan bernilai sedekah yang di dalamnya ada pahala. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Ini dalam riwayat Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Jadi ada amalan-amalan ya yang kita lakukan jamaah sekalian ternyata berbuah pahala. Inilah pentingnya seseorang jamaah sekalian berilmu. Akan termasuk disebutkan oleh para ulama kita, orang ya berhubungan dengan istrinya. Ya, itu akan diganjar dengan pahala. Ya, makanya Nabi SAW pernah bersabda, wa fi buti ahadikum shadaqah. Dan pada berjimaknya salah seorang di antara kalian itu ada sedekah. Kapan itu jamaah sekalian? Ketika dia niatkan supaya dia mendapatkan anak, karena Nabi SAW itu senang melihat umatnya pada hari kiamat adalah umat yang terbanyak. Ya, makanya sahabat pernah dengar ya, sudah pernah saya sebutkan ya, sahabat yang paling banyak anaknya. Siapa yang paling banyak anaknya? Sahabat Anas bin Malik. Berapa anaknya? 100? Hah? 106, ada riwayat yang lain menyatakan 125. Iya, kemarin ada ihwa supir Grab. Dia anaknya katanya 16 orang. Sudah 15 yang lahir, kandungannya masih ada satu katanya dalam kandungan ya. Saya kaget waktu itu. Saya tanya lagi, kalau kita berapa orang bersaudara? Ya anak keberapa? Bela, saya kurang tahu juga Ustadz, anak keberapa saya ini? Masalahnya saya bersaudara 20 orang katanya. Masya Allah ya. Ya. Jadi kalau dia niatkan ingin ya perbanyak umatnya Nabi SAW, ya dia niatkan banyak anaknya supaya banyak orang dia nafkahi, ya dia banyak orang dia kasih makan, ya dia tanggung hidupnya, insya Allah orang ini akan meraup banyak pahala di sisi Allah. Ya. Ini faedah yang disampaikan oleh Ibnu Sam'ani rahimahullah. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari Al-Imam Abu Bakar As-Suyuti dalam kitabnya Syarhu Sunanin Nasa'i, jilid 7 halaman 242, di mana beliau menukilkan dari seorang ulama Maliki yang bernama Abu Abdillah Al-Maziri. Abu Abdillah Al-Maziri kata beliau, wa innama nabbaha ahlul ilmi ala idhami hadal hadithi. Hanyalah para ulama mengingatkan tentang keagungan hadis ini
Li'annal insana innama ya'budu bi taharati qalbihi wa jismihi. Karena seorang manusia hanyalah menyembah Allah dengan kesucian hatinya dan jasadnya. Jadi seakan-akan Nabi SAW katakan kepada kita, ya, jangan cuma jasadnya kalian perhatikan. Perhatikan juga tuh yang namanya niat. Yang terkait dengan hati kalian. Karena niat itu adalah perbuatan hati. Perhatikan niat kalian dalam ibadah. Ya. Jangan cuma memperhatikan penampilan. Penampilannya bagus, indah, rapi, ya. Mantap, ya, sempurna. Sementara hatinya tidak beres. Karena itu kita diingatkan oleh Nabi SAW, juga nanti insya Allah akan datang, ya, pembahasan hadisnya di mana Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak akan melihat kepada penampilan dan harta benda kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Kan tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Dalam riwayat Muslim, ya. Baik. Jadi kata Abu Abdillah Al-Mazri, ya, para ulama hanyalah mengingatkan tentang keagungan hadis ini karena seorang manusia hanya menyembah Allah dengan, ya, kesucian hatinya dan jasadnya. Faedah yang berikutnya, kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Abu Sulaiman Al-Khattabi kita nukilkan melalui kitab yang berjudul Al-Badrul Munir pada jilid 1 halaman 664. Ta'yinul ibadatil manwiyati syartun li sihhatiha. Penentuan ibadah yang diniatkan merupakan syarat bagi sahnya ibadah itu. Misalnya saya berikan contoh. Ada di antara kita datang ke masjid. Dari rumahnya, ya, bersiap-siap, ya. Tapi dia cuma dengar azan. Dia terlalu banyak lamunannya. Ya, mulai dari masalah pernikahan, masalah utang, masalah ini, masalah banyak sekali beban di kepalanya. Akhirnya dengar azan dia tidak sadar ini azan duhur atau asar ini. Yang jelas dia mau datang ke masjid. Pergilah dia ke masjid sampai dia berdiri belakang imam. Dia tidak sadar sholat apa yang dia akan tunaikan. Langsung dia takbir Allahu Akbar. Nanti di dalam sholat dia berpikir ini sholat apa ya? Ini syarat. Orang yang seperti ini tidak sah sholatnya karena tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Kalaupun dia sholat di waktu siang, ini duhur atau asar, ini harus dia bedakan. Tetapkan duhur atau asar. Paham ya? Baik. Faedah yang berikutnya kita akan nukilkan dari Ali bin Sultan Al-Qari. Ali bin Sultan Al-Qari pada jilid dalam kitabnya yang berjudul Mirqatul Mafatih pada jilid 1 halaman 45. Kata beliau rahimahullah ta'ala ketika memetik faedah dari sabdanya Nabi SAW, innama likulli imri'in ma nawa. Kata beliau, dalla ala annal a'mala tuhsabu bihasabin niyati. Sabdanya Nabi SAW ini menunjukkan bahwa amalan-amalan akan dihitung, akan dihisab berdasarkan niatnya. In kanat khalisatan lillahi fahiyalah. Apabila amalan-amalan itu ikhlas karena Allah, maka amalan-amalan itu ya untuk Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Wa in kanat lid dunya fahiyalaha.
Apabila amalan itu karena dunia, maka amalan itu karena dunia. Artinya tidak dia dapatkan sesuatu apapun di dalamnya. Wa in kanat linadharil khalqi fahiya lidzalik. Apabila amalan-amalan itu karena pandangan manusia, perhatian manusia, fahiya lidzalik, maka amalan itu karena hal tersebut. Artinya dia tidak lakukan karena Allah. Tidak ada yang dia dapatkan sedikit pun. Ya. Tidak ada yang dia dapatkan sedikit pun. Faedah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Syamsuddin As-Safiri. Syamsuddin As-Safiri Al-Halabi rahimahullah. Melalui kitabnya yang berjudul Al-Majalisul Wa'dhiyah. Al-Majalisul Wa'dhiyah. Pakai dha, wa'dhiyah. Pada jilid 5 halaman 23 kata beliau, wa fihi dalilun ala anna ma laysa bi'amalin tushtaratu fihi an-niyatu. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa sesuatu yang bukan perbuatan, yakni perbuatan lahiriah, tetap dipersyaratkan padanya niat. Iya. Katuruki seperti meninggalkan perkara-perkara maksiat. Mithlu tarki zina, seperti meninggalkan zina. Harus kita niatkan, kita tinggalkan karena Allah. Karena kita takut, karena kita ingin dapat pahala. Karena kita ingin selamat dari neraka. Jangan kita tinggalkan jamaah sekalian karena kita takut sama manusia. Atau karena tidak ada kesempatan. Orang yang meninggalkan maksiat seperti ini tidak akan diberikan pahala di sisi Allah. Beda halnya orang yang meninggalkannya karena Allah. Iya. Bahkan kalau ada orang yang berniat ingin berzina, tapi tidak sempat-sempat dia melakukan karena ada penghalang-penghalang, maka tercatat di sisi Allah dosa zina baginya. Walaupun di dunia dia tidak akan dirajam atau dicambuk 100 kali bagi yang perawan ya. Tapi dosanya sudah dicatat di sisi Allah. Ya. Dikata beliau seperti di sini meninggalkan zina ya, meninggalkan khamar wal khamri, wabakil ma'asi, dan meninggalkan maksiat yang lainnya. Ya. Kapan ini terjadi jamaah sekalian? Idza arada tahsil tsawabi, apabila dia ingin meraih pahala. Bila dia ingin meraih pahala. Jadi harus ada niatnya. Paham ya? Dari mana diambil jamaah sekalian? Faedah ini diambil dari kalimat innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu berdasarkan niatnya. Amalan di sini jamaah sekalian, maksudnya amalan ya lahiriah jamaah sekalian, yang dimaksud dengan amalan anggota badan dan amalan yang batin. Ya, amalan yang tidak terlihat. Orang meninggalkan maksiat, kenapa? Karena ada kerja niat di situ, ada pekerjaannya niat di situ, keterlibatan niat. Dia tinggalkan karena dia ingin mencari pahala, karena dia takut kepada Allah. Ini juga termasuk amal, ya, termasuk di antara padanya amal, ya. Masih kuat? Baik. Jadi tolong kalau majelis saya makan memang ya sebelum datang. Karena kadang ada hadis yang faedahnya banyak sekali, tapi kalau kita tinggalkan kasihan ya. Baik, saya langkah-langkai dulu nih.
Tapi kita nukilkan ya faedah dari guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala melalui kitabnya yang berjudul Fathul Qawiyil Matin, Fathu Al-Qawiyyi Al-Matin. Pada halaman 14 kata beliau, mimma yustafadu minal hadithi, di antara perkara yang diambil faedahnya dari hadis ini, kata beliau rahimahullah, annahu la amala illa biniyah. Bahwasanya tidak ada amalan kecuali dengan niat. Iya. Kecuali dengan niat. Tapi dikecualikan di sini ya, orang gila, ya, anak kecil yang belum mengerti, masih belum mumayyiz ya. Kemudian orang yang mabuk atau orang yang tadi melamun ya. Ya, terlalu banyak pikirannya ya. Maka orang-orang yang seperti ini jamaah sekalian tidak ada niat dalam mengerjakan suatu amalan. Tapi kalau orang itu sadar, tidak mabuk, tidak juga ngelantur, tidak pula ngelamun ya. Ya, sehat pikirannya, dia sadar, maka pasti ya ketika melakukan suatu amalan pasti dia akan dirinya dengan niat. Karena niat itu ada keinginan. Tidak ada orang yang ingin tidak ada orang dalam melakukan sesuatu kecuali pasti diiringi oleh niat. Kecuali orang gila. Ya. Atau orang ngelantur. Orang ngelantur ya. Ya, ngelantur Mas ya. Tidur kemudian jalan. Datang ke masjid, sholat dari takbir sampai salam. Seperti orang biasa sholat, dia mimpi. Selesai sholat, ditanya, Mas, tadi sholat ya? Ah tidak. Tadi takbir sampai salam, sempurna sholatnya. Nah, ini orang yang ngelindur atau apa Mas? Ngelindur ya, gitu ya? Iya, bahasa Jawanya ngelindur ya. Orang seperti ini tidak ada niatnya dan tidak ada pahala yang dia dapatkan. Baik. Kemudian faedah lain beliau sebutkan di sini, darbul alimi al-amthala litawdihi wal bayan. Bolehnya seorang alim, seorang yang berilmu memberikan perumpamaan-perumpamaan. Permisalan-permisalan, contoh-contoh. Litawdihi wal bayan, untuk memberikan penerangan dan penjelasan. Kadang orang tidak mengerti. Ada satu kaidah kita bawakan, tidak mengerti kecuali ada contohnya. Nabi katakan, setiap orang yang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Di sini kita kurang mengerti. Nanti setelah itu kita mengerti ketika beliau bawakan contoh. Seperti orang yang berhijrah. Ada yang hijrah karena Allah, ada yang hijrah karena dunia. Ya, baru kita mengerti kaidahnya tadi. Baik. Itu pentingnya contoh ya. Faedah yang lain beliau sampaikan di sini, fadlul hijrati li tamtsilin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan hijrah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dengannya, yakni perumpamaan bagi amalan-amalan soleh. Begitu banyak bentuk amalan soleh ibadah jamaah sekalian, tapi dipilih amalan hijrah karena ini merupakan salah satu di antara ya amalan-amalan soleh yang besar pahalanya. Makanya para sahabat yang berhijrah ke kota Madinah, ketika disebutkan biografinya oleh para ulama dalam buku-buku sejarah, pasti sahabat itu akan disebutkan hijrahnya. Dia ini minal muhajirin, termasuk orang yang berhijrah. Ya. Faedah yang lain beliau sebutkan di sini. Satu lagi ya. Terpaksa kita hentikan. Saya sudah loyo ya. Saya lihat juga kalian loyo ya.
Kalau kalian semangat, saya juga lanjut. Kalau tidak, saya hentikan. Tapi kata beliau di sini, al-amalul wahidu yakunu li insanin ajran. Sebuah amalan, ya, terkadang seseorang mendapatkan pahala di dalamnya. Wa yakunu li insanin hirmanan, dan terkadang pula, ya, bagi yang lainnya diharamkan, dihalangi, yakni dari pahala. Kenapa? Sebabnya apa? Karena niat. Sama-sama datang taklim. Ada yang datang taklim karena ingin belajar, betul-betul mencari pahala dan keutamaan. Ada juga yang datang ya daripada tinggal di rumah. Ya, karena kan begitu ya. Atau ada juga di antara mereka, banyak akhwat di Hafayu nih. Siapa tahu ketemu jodoh di situ. Atau akhwat juga begitu sebaliknya, jangan. Iya. Kadang ada orang seperti itu, sama-sama datang taklim, ada yang dapat pahala yang segunung, ada yang sedang-sedang, ada yang sedikit, bahkan ada yang tidak dapat pahala. Ya. Pentingnya ini niat ya. Tapi saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan dari sabdanya Nabi SAW ini, dan sebenarnya masih ada faedah yang lain tidak sempat kita sebutkan di sini dari para ulama kita. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita sebutkan sudah mewakili yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi